Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kementerian Agama Barat yang baru saja meninggalkan tempat karena yang lainnya seluruh sempat hadir pada acara ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Irsyad beserta seluruh jajarannya yang baru saja dilantik. Yang kami hormati pengurus daerah DDI Kabupaten Mamuju beserta seluruh jajarannya yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Bapak Kabak Kesra yang kami hormati, Bapak Kepala Indonesia Sulawesi Barat yang kami hormati, para pengurus, para undangan yang sama kami banggakan. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang harus senantiasa kita tumbuhkan pada diri kita, karena Muhammad adalah diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat. Dengan demikian, kehadiran Rasulullah adalah merupakan sebuah teladan yang harus kita contoh dari aspek apapun kita bergerak. Sebagai seorang hamba Allah, kita harus merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasuluh fakhuzuh." Apa saja yang didatangkan oleh Rasul, ambillah, kerjakanlah, ikutilah. Wa ma nahakum, apa yang dilarang, fantahu, tinggalkan. Ini yang harus kita perpegangi dengan baik. Di tengah-tengah maraknya perkembangan teknologi. Karena sekarang terjadi pergeseran perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kita memburu kebutuhan, sekarang orang memburu keinginan. Itulah juga yang menyebabkan kalau orang tua kita dulu tidak pernah kurang rezekinya. Selalu merasa cukup. Sekarang selalu kurang. Karena apa yang membedakan? Orang tua kita dulu hidup berdasarkan kebutuhan. Kita sekarang ini, kita hidup didorong oleh keinginan. Nah, kalau keinginan yang ini, habislah segala-galanya. Berapapun gaji, coba masuk di mall. Mulai dari etalase paling depan sampai di belakang, bagus semua untuk dibawa ke rumah. Iya, kalau keinginan. Tapi kalau kebutuhan, apa yang dibutuhkan? Antara orang kaya dengan untuk mempertahankan hidup sepiring nasi. Cukup untuk mempertahankan hidup. Itu luar biasa. Jadi kalau orang miskin ada nasinya satu piring, sudah hidup dia.
Itu kebutuhan. Ya. Tapi bukan keinginan. Kalau keinginan, ya mau Alphard, ya mau apa namanya rumah yang besar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, padahal apalagi banyak itu repot sekali itu memiliki rumah. Saya tidak banyak rumahku, ya hanya 7 rumahku saya. Ya. Sadar setelah saya pensiun, ternyata ada 7. Ya, nanti juga orang berteriak, mau direnovasi di situ Pak, karena kalau tidak direnov, hancur itu. Di situ juga mau direnovasi. Waduh, bagaimana caranya? Jadi merepotkan itu. Dengan apa yang selama ini saya suka. Saya suka itu yang cukup, bukan yang banyak. Yang cukup. Ya. Cukup, pantas dan wajar. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Ya. Karena saya suka menciptakan surga dunia. Surga dunia menurut saya, kalau kita mau tidur ada kamar, ada rumah. Cukup. Wajar, pantas. Kita mau makan ada, mau belanja ada, mau keluar ada kendaraan yang bisa antar cepat-cepat, dan seterusnya. Mau menyuruh juga ada. Nah, 5 hal inilah surganya dunia. Kalau lebih dari itu, sudah urusan. Jadi saya tidak pernah mencari banyak, tapi cari yang cukup. Ya, cari yang cukup. Nah, dengan demikian kita enak surga dunia. Ya, surga dunia. Nah, sekarang perubahan ini yang tidak bisa diwujudkan oleh orang sekarang. Karena kita diperintah oleh keinginan, bukan kebutuhan. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini sengsara. Rasanya rezeki Allah itu tidak pernah cukup. Maka karena tidak pernah cukup, tidak pernah bersyukur. Padahal bersyukur itu salah satu pilar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ditambah rezekinya, bersyukurlah terhadap rezeki yang ada. Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri yang ada, Allah akan tambahkan rezeki itu. Tapi sulit kita bersyukur karena tidak pernah cukup. Kenapa? Bukan kebutuhan yang membawa kita hidup, tapi keinginan yang mendorong kita hidup. Ini yang perlu dipahami. Ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu. Yang kedua, dalam hidup ini kata Rasulullah kita perlu bersabar. Banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka di tengah-tengah itu kita harus sabar. Harus banyak bersabar. Nah, ini juga yang susah. Karena atas dorongan, sabar juga susah. Sabar juga susah. Ya, karena ingin. Luar biasa. Nah itu, inginnya. Jadi disinilah letaknya sebuah teka-teki silang. Siapakah sebenarnya yang menentukan? Apakah keinginan atau takdir? Ini luar biasa ini. Sering saya merenung. Ya, saya termasuk orang yang memburu keinginan dulu. Ya, pada waktu muda gunung yang tinggi itu kecil di hadapan saya. Kecil sekali. Iya kecil. Dan saya bisa taklukkan. Nah itu. Kan harus jadi. Ya, itu yang ada dalam benak saya. Itu. Ketika itu saya berada mengabdi di UMI, Universitas Muslim Indonesia. Waktu tahun 77, mahasiswanya UMI itu Fakultas Teknik Sipil 3 orang. Fakultas Usuluddinnya, Fakultas Agama 6 orang. Yang banyak-banyak itu hanya Fakultas Ekonomi. Ketika itu saya ketemu dengan rektor. Kira apa jadinya nanti ke depan? Itulah. Sekarang harus kamu putar otak. Bagaimana caranya agar ini bisa berkembang. Saya bilang, siapkan mobil Pak. Saya mau keliling Sulawesi Selatan. Waktu itu Mamuju termasuk Sulawesi Selatan. Tahun 78. Saya keliling Sulawesi Selatan. Sampai di Selayar. Perkenalkan UMI. Tahun 79, Alhamdulillah. Luar biasa. Mahasiswa berdatangan dari daerah. Berbarengan dengan itu, ini Universitas Muslim. Harus ada gebrakan. Maka saya ciptakan yang namanya Islamisasi kampus. Program kampus Islami.
yang diresmikan pada tanggal 5 Juni tahun 1986. Itu mau masuk dalam kerangka berpikir saya ketika saya telah diundang oleh Raja Arab Saudi untuk melakukan studi banding di King Abdul Aziz University. Karena pada waktu itu ternyata saya orang berprestasi. Saya dipandang sebagai pimpinan fakultas termuda, pimpinan fakultas agama termuda di Indonesia pada waktu itu. Iya. Kira-kira usia saya jadi dekan, ya berapa ya? Tahun 1983 saya jadi dekan. Ya. Ya, saya lahir tahun 1957. 20 berapa tahun itu. Saya dianggap sebagai pimpinan perguruan tinggi termuda di Indonesia pada waktu itu. Maka datanglah surat ila Hadrat Alwi-Nawawi, Hamid Kuliah Usuluddin di Jamiatul Muslimin Indonesia. Wah, hebatnya, baru Bu, sampulnya luar biasa. Apa isinya? Hadiah namanya dolar untuk saya berangkat ke Arab Saudi melakukan studi banding. Luar biasa sekali. Nah, pada waktu itu. Nah, selepas itu saya diisi oleh salah seorang guru besar dari Pakistan. Wah, saudara, di negerimu itu ada satu program yang bertentangan dengan akidah Anda yang akan menebar di sana, termasuk di Asia Tenggara. Tetapi yang menjadi titiknya adalah antum punya tempat, Indonesia bagian timur. Mereka itu akan datang dari barat sehingga di ujung pandang, lalu kemudian langsung ke Poso. Di Poso dia belok kanan ke Maluku, belok kiri ke Kalimantan. Wah, luar biasa. Begitukah? Akhirnya informasi itu sampai sekarang masih terngiang. Tahun 86. Masih terngiang di benak saya. Dan masih itu rentetan. Sampai terjadi pergolakan di Maluku, terjadi pergolakan di Poso, masih rangkaian itu. Luar biasanya itu informasi yang saya terima dari seorang guru besar dari Pakistan. Dan itulah yang mendorong saya membuat islamisasi kampus. Nah, saya ceritakan ini sama halnya dengan DDI Sulawesi Barat sekarang posisinya. Sulawesi Barat sekarang ini saya bergembira sekali mendengar Pak Kanwil lahir dari DDI, kepala bidangnya lahir dari DDI, warga DDI tersebar di kantor gubernur, di kantor bupati, di kantor Kementerian Agama. Banyak DDI. Nah, sekarang apa yang harus dibuat oleh pengurus daerah, pengurus wilayah untuk DDI ke depan? Kalau pikiran saya sejalan tadi dengan apa yang dibacakan oleh Qari'ah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah dari kamu, anggaplah DDI Sulawesi Barat. Itulah minkum, DDI Sulawesi Barat. Yad'una ilal khair, mendakwakan kebaikan, dakwah, pendidikan dan usaha sosial. Ya. Ta'muruna bil ma'rufi, mendakwakan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan kelompok inilah merupakan kelompok yang paling beruntung, kata Allah dalam Al-Qur'an seperti yang dibacakan tadi. Luar biasa. Nah, inilah yang perlu ditafsirkan ke dalam bahasa sehari-hari pengurus wilayah DDI Sulawesi Barat, pengurus daerah DDI Kabupaten Mamuju. Apa yang mencirikan kehidupan keagamaan di Sulawesi Barat? Pertama adalah masjid. Masjid adalah pusat pembinaan umat. Bagaimana bahasa dakwah di masjid supaya bisa satu? Bisa satu dan bisa menyatu. Satu dalam arti kata dari segi keagamaan, menyatu dalam arti kata agama dan pemerintah. Karena itu misinya DDI. Tadi ikrar tidak terpisah antara bangsa, negara, dan agama. Nah itu. Oleh karena itu, maka pengurus wilayah DDI harus menafsirkan ini, ayat, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, buatlah wadah pembinaan untuk mubalik. Kabupaten Mamuju, Kota Mamuju. Bagaimana kesatuan mimbar?
Mubalik itu jangan datang sekedar apa maunya, hanya menuruti jadwal. Ya, apatah lagi ya kalau di Makassar sering tadi kan rukun khutbah. Ini jangan sampai terjadi. Dan agar jangan terjadi ini, lembaga dakwah DDI di Sulawesi Barat ini harus diperbaiki. Di Kabupaten Mamuju ini harus diperbaiki. Undang pengurus masjid, undang seluruh mubalik, jalin kesepakatan agar satu bahasa mimbar di dalam masjid. Seperti itu. Dan ingat, sekarang ini ya kita katakan bahwa DDI ini penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kira bahwa tidak ada aliran Wahabi yang memasuki kita. Saya dari jauh memantau, dari Makassar memantau sudah. Di Pasar Mamuju itu banyak orang Wahabi. Iya, di Pasar Mamuju banyak orang Wahabi. Ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena orang-orang Wahabi itu tidak segan-segan mengkafirkan sesamanya umat Islam. Tidak segan-segan. Nah, bagaimana melawan ini tanpa melihat dia? Itu yang hebat. Kita membunuh kuman tanpa menyentuh dia. Nah, ini perlu strategi. Dakwah harus aktif. Lembaga pengkaderan harus aktif. Pengkaderan perempuan, pengkaderan lebih aktif. Pengkaderan mubalik harus jalan terus. Mubalik yang ada harus dibina dengan baik. Kenapa? Kalau spirit maulid kita ingin tumbuh kembangkan, yang menjalankan, yang menghidupkan, yang mendirikan DDI itu adalah ulama. Siapa itu ulama? Warasatul Anbiya, pewaris dari Nabi Muhammad. Jadi apa yang dibawa oleh misi Nabi Muhammad, itu juga yang dibawa oleh ulama yang melahirkan DDI. Artinya DDI merupakan warasatul Anbiya. Harus melakukan dakwah seperti itu. Seperti tadi lantunan ayat. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa yanhauna 'anil munkar. Dirikan pesantren sebanyak-banyaknya, dirikan madrasah sebanyak-banyaknya. Banyak lokasi di Mamuju. Itu dari segi program. Ini yang kedua. Yang ketiga, di Mamuju ini jangan orang Pindrang yang dominan. Jangan orang Bone yang dominan. Jangan orang Jawa yang dominan. Tapi cari orang Mamuju sendiri yang punya tanah kelahiran, tanah leluhur. Itu yang ditumbuh kembangkan. Itu yang diberdayakan. Itu yang paling tahu Mamuju. Karena dia lahir di Mamuju, nenek moyangnya di Mamuju. Di mana dia itu sekarang? Ada di Kanwil? Ada di kantor gubernur? Ada di kantor bupati? Mana dia? Cari itu. Itu sahabat DDI. DDI. Ajari dia. Berikan pakaian dia. Kasih dia bibit. Kasih dia ilmu. Kasih dia pengetahuan. Kasih dia, berdayakan dia. Karena mereka lah yang punya Sulawesi Barat pada hakikatnya. Bukan kita ini yang datang-datang begini saja. Ini perlu disadari. Jangan sampai DDI menyanjung-janjung orang yang dari Bali, orang yang di Nusa Tenggara Barat, orang yang dari Jawa, orang yang dari Pindrang, orang yang dari Bone, orang yang dari mana saja. Lalu kemudian lupakan orang yang punya leluhur tanah di Mamuju ini, tanah di Sulawesi Barat ini. Temukan itu. Buatkan program. Masukkan di dalam pesantren. Masukkan di madrasah. Kader dia menjadi mubalik. Kader dia menjadi guru. Dan kalau dia yang mengajari, orangnya sendiri akan lebih hebat dan akan lebih bermakna. Itu yang ketiga. Bertani. Petani apa dia? Kelompokkan. Kelapa sawit. Ada himpunan petani sawit. Petani cengkeh. Petani coklat. Apa problem di kelapa sawit? Temukan. Carikan solusi. Sebagai pengurus daerah. Itu yang perlu diberdayakan mereka yang terpinggirkan.
Ini yang perlu. Jangan sekedar mau nonton. Kami harapkan seperti itu. Tentang itu. Temukan mereka, buatkan program mereka, bantu mereka. Angkat mereka. Karena pada hakikatnya mereka lah yang mempunyai leluhur dari Kabupaten Mamuju ini. Mereka lah yang menjaga pantai. Mereka yang menjaga gunung. Mereka yang menjaga hutan. Sejak dulu sampai sekarang. Sejak dahulu sampai sekarang. Kapan mereka harus dia menikmati tanah leluhurnya? Kita antar mereka ke pintu gerbang kemakmuran. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemberdayaan umat yang termarginalisasi dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita mau spirit maulid kita angkat oleh DDI, itulah tadi. Temukan mereka. Kelompokkan mereka, petani kelapa sawit, petani cengkeh, petani coklat. Apa problemnya? Carikan solusi. Mereka butuh modal, hubungkan dengan kantor gubernur. Mereka butuh modal, Pak, untuk menanami sawahnya, untuk menanami kebunnya. Mereka butuh pupuk. Mereka butuh racun. Sehingga mereka berdaya. Warisan leluhurnya sendiri. Dan mereka akan menikmatinya. Maka kalau seperti itu yang kita lakukan, itulah spirit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau itu yang kita lakukan, dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya manusia. Siapa yang harus bermanfaat di Mamuju ini, di Sulawesi Barat ini? Orang Mamuju sendiri, orang Sulawesi Barat sendiri. Itu. Nah, itulah yang perlu ada program. Itu yang harus ditemukan. Satuan mimbar lewat masjid sebagai pusat pembinaan umat, maka lembaga dakwah harus kita kokohkan, kuatkan. Dan lembaga yang lain, lembaga tilawah, Qari'ah yang tadi membacakan ayat suci luar biasa. Tajwidnya bagus, tilawahnya bagus. Manfaatkan untuk mengkader saudara-saudara kita menjadi Qari'ah yang terbaik, Qari'ah yang baik. Nah, siapa yang mewadahi? Pengurus wilayah. Buatkan organisasinya sehingga mereka bisa berbakti dan mengabdi. Nah, kalau itu yang kita perhatikan, maka insya Allah apa yang menjadi misi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin akan kita bisa wujudkan di Provinsi Sulawesi Barat ini. Hadirin rahimakumullah, banyak program bisa diangkat. Program yang saya kemukakan tadi itu program dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas umat. Tetapi menjaga nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga tidak kurang. Mubalik sekarang harus dimiliki. Masjid sekarang harus dimiliki. Dimiliki dalam arti kata terkendali. Jangan sembarang hati tampil. Jangan sembarang aliran, jangan sembarang ajaran. Sekarang kalau pengurus masjid lengah, banyak itu orang yang datang mau rela jadi tukang sapu-sapu masjid. Tapi kalau imam lagi terlambat langsung lompat. Langsung lompat itu. Ya, setelah jadi imam, ya dia jadi khatib. Minggu depan dia jadi khatib. Setelah jadi khatib, dia koreksi pengurus. Wah, pengurus ini jelek, lebih baik diganti. Nah, dia ambil temannya. Setelah ambil temannya, pengurus lama pergi kok. Ini pengurus baru ini yang punya masjid ini begini. Maka dirampaslah masjidnya orang. Itu yang terjadi sekarang ini. Banyak juga itu. Cari tanah, saya banguni. Tapi setelah dibanguni, saya yang punya mau. Imamnya saya punya imam. Apa yang berlaku di masjid itu saya punya keinginan. Banyak juga itu. Ya.
Ada beberapa yang pernah datang sama saya, jangan terima. Suruh pulang, suruh pergi. Kalau banyak uangnya, suruh pergi bangun masjid di kampungnya. Kenapa, Pak? Itu nanti yang akan menggantikan kau punya ideologi. Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti akan digantikan oleh itu. Seperti itu. Banyak. Dan Sulawesi Barat sudah masuk itu. Sudah masuk di Sulawesi Barat. Waspada. Warga DDI harus waspada. Jangan sampai terkontaminasi dengan Islam. Mau berjuang apa dan sebagainya. Dan ingat, di belakangnya itu ada politisasi agama. Pancasila akan dirubah menjadi yang lain. Dan negara Republik Indonesia akan dirubah menjadi bentuk yang lain. Itu tujuan akhir mereka. Ingat itu. Bapak-bapak yang biasa belajar tentang ilmu kalam. Bapak pernah membaca bagaimana kaum Khawarij. Bagaimana kerasnya kaum Khawarij. Ya, seperti itulah yang akan terjadi. Sulawesi Barat akan dicaplok itu semua. Tetapi saya yakin dengan Pak Suwardi Mapiaban tampil sebagai ketua pengurus wilayah, insya Allah akan lahir program-program yang lebih mampu nanti di Sulawesi Barat ini. Hadirin rahimakumullah, spirit Nabi Muhammad sesuai dengan kondisi umat, juga perjuangan ke depan, terutama di dalam membawa hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia, melainkan agar ia beribadah kepada aku. Kita. Maka warga DDI dulu. Apa salatnya sudah ikhlas, sudah khusyuk. Itu dulu. Sebelum memberikan orang komando untuk berwirid, kita dulu berwirid. Ya minimal lah wirid kita, ya yang biasa saja. Yang dikatakan oleh Rasulullah. Setiap habis sholat subuh, maka dia akan sejahterakan hidupnya dalam hari itu. Jadi wirid kita sudah sholat subuh, minimal surah Yasin. Suratul Waqiah, sudah sholat asar, sudah sholat maghrib, suratul duhan, sudah sholat isya, suratul mulk. Itu saja. Lakukan itu secara terus menerus. Kalau mau berwirid hebat lagi, ambil cara sahabat. Wiridnya khatam Quran setiap minggu. Banyak-banyak di antara kita ini perempuan, laki-laki, lebih lagi dari itu. Mungkin 3 kali, dalam 1 minggu tamat Al-Qurannya ya. Siapa yang tamat Al-Qurannya 1 kali, 1 bulan di sini? Ini sekali seminggu. Warga DDI harus itu. Ya. Harus itu. Sama dengan sahabat. Jadi hari Jumat mulai start suratul Fatihah.